Ya, kita mulai lagi di tanggal 5 di pagi hari teman-teman ya, berarti update masih tanggal 4 ya, di jam 7.15. Dari mana dulu nih? Dari Bro Lukas Sarjono ya, 3669, minta tolong bahas saham BRIS. BRIS sudah masuk watchlist di sini. Akan dibahas sekarang ya, BRIS itu ya. Terus untuk sisa Sabil official ya, semoga Ado ke 800. Bakal terbang Kang, mau bagi dividen, mungkin masuk Ado yang bagus akhir bulan Juni Kang. Menurut saya ya 1.900 itu bakal ke kejebol kejebol ya dulu baru nikahin lagi. Terus soalnya mau ngambil banyak barang di bawah. Ya tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan kan Adro itu lagi buyback juga teman-teman ya. Lumayan buybacknya besar teman-teman ya. Dari Bro Johan Johan di sini, Bro Johan Johan ya. Batman sudah selalu bahas 4 bank dan Goto. Kalau 4 bank saya memang pingin dibahas teman-teman untuk melihat pergerakan daripada IHSG kan itu kan 4 bank itu salah satunya aja teman-teman untuk penggerak IHSG ya. Dan kalau Goto itu kadang-kadang ya karena teman kita yang ingin dibahas walaupun saham-saham bank dan Goto itu asik turunnya aja terus. Heran rugi beli bang ini. Padahal kalau beli di bawah mah enggak teman-teman, kalau itu kan sempat dibawa ke bawah kan kalau kita teman-teman ngikutin MA10 di bawah candlenya mungkin teman-teman juga cuan walaupun 4-5% teman-teman ya ataupun 10%. Kalau modal teman-teman besar ya bisa dihitung sendiri teman-teman. Kenapa kita pingin retail itu kenapa pingin gainnya sampai 30%, 100%, 200% ya karena modal kita itu sedikit. Jadi pingin berkali lipat-lipat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat, sedikit atau banyak disyukurin aja teman-teman, tinggal kita mudah-mudahan dikasih modal yang besar teman-teman, dengan sedikit itu mengumpulkan untuk menjadi modal yang besar. Oke, dari Bro User ya berkah dan saya selalu terima kasih Bro ya selama ini Bro User senantiasa setia dengan channel ini, dan Bro User adalah Bro yang lagi bukannya lagi yang pernah memperoleh sampai 200% teman-teman ya. Dia luar biasa sudah bisa menganalisa sendiri. Itu yang pinginkan itu mudah-mudahan ya minimal 50% dari subscribe saya ini teman-teman ya minimal sudah bisa menganalisa sendiri, sudah tidak mengandalkan rekomendasi. Itu target saya, dan satu lagi kebermanfaatan teman-teman ya. Dari Ririn Nurma ya 2563 penggemar dari Sidoarjo. Salam teruntuk teman-teman di Sidoarjo. Saham sehat selalu ya. Salam teruntuk di rumah. Oke teman-teman, kita mulai lagi ya untuk bahasan emiten teman-teman ya. Ada apa nih? Ada BRIS ya. Ada BRIS, teman. BRIS kan benar kan? BRIS, kita langsung BRIS. BRIS, BRIS. Harusnya sih kita juga pengen ngebahas bank syariah, beberapa bank syariah jadi dibahas terus, pinginnya seperti itu teman-teman ya. Wih, keren teman-teman BRIS nih turunnya ya. Berarti ada kesempatan teman-teman yang baru mau masuk, ada kesempatan ya. Nah, BRIS itu posisi dulu ya. Posisi dia jadi tahun 2024 itu ya, 1 tahun ke belakang itu dijual di harga tengah ke atas, artinya dijual di harga premium, teman-teman ya. Nanti kalau dia jatuh dari harga tengahnya berarti itu murah, teman-teman ya. Karena cenderung dari 21 tahun ini dijual di harga premium. Artinya nanti mungkin teman-teman bisa ngambil ketika di harga 2000-an, 2100. Ya. Bagaimana cara ngambilnya? Kembalikan ke hukum dasar yang sangat mudah, teman-teman. Gunakan MA10 di bawah kena menuju ke atas. Udah, dan ambil di bawah. Udah, itu aja, teman-teman. Saya ingin mempersimpel diri, teman-teman. Ingin mempersimpel diri ya. Jangan sampai teman-teman ini bikin yang macam-macam gitu tiba-tiba ya. Kalau beli di atas ya kemungkinan nyangkutnya pasti teman-teman. Kalau beli di bawah nyangkut tapi untuk naik lebih tinggi ya, beda dengan nyangkut di atas teman-teman ya. Kalau nyangkut di atas hanya untuk kejemput aja gitu kan. Tapi kalau teman-teman nyangkut di bawah hanya tinggal nunggu aja gitu kan. Paling turun berapa ke harga murah bangetnya bisa di situ, bukan average malah bisa itu nambah muatan jatuhnya teman-teman ya. Kalau sudah beli di harga bawah bukan average tapi nambah muatan jatuhnya. Oke, tanda penurunan saya sudah mulai dilewatin, 1, 2, ya, tanda penurunan 3 di sini ya. 3 tanda penurunan, dikit lagi targetnya teman-teman. Target saya itu sampai di situ doang kan. Oh, ada 2 lagi nih. 3.700 sama di angka 3.600. Nah, kalau dia koreksi wajar lah teman-teman ya. Tanda penurunannya sudah dapat. Ternyata di MA200 dia dijebol teman-teman ya. Bablas ya. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin lagi di sini teman-teman ya, tanggal 28. Nah, bagi teman-teman yang baru mau average,
Bagi teman-teman yang mau ngambil lagi, tunggu dulu karena masih ada tanda penurunan di angka 2460. Terus ada penurunan di angka 2250. Terus ada penurunan di angka 2160 dan ini target penurunan saya di tanggal-tanggal 8 tanggal 9. Saya pingin semua emiten yang kemarin kejadian di tanggal 8 tanggal 9 itu dia cenderung untuk menjemputnya PR itu karena PR-nya sangat lega sekali lega. 2030 ke level 2250 sekitar berapa poin? 200 poin teman-teman. Itu yang wajib dikunjungin teman-teman ya. Jadi 2040 adalah support terbaiknya teman-teman ya. Di sini berarti harga tengah berarti ya. Di 2100 ya, 2100-an lah teman-teman ya. Itu harga apalagi kalau dikasih ke harga 2030 bagus teman-teman ya. Harga tengahnya di angka 2100. Harga tengah ini teman-teman nih, harga tengah ini. Jadi kalau dia lepas daripada 2100 tinggal tungguin aja. Tunggu sampai kapan? Sampai putar balik seperti ini teman-teman nih. Ya. Tunggu sampai dia benar-benar berada di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, itulah teman-teman tanda-tanda nanti teman-teman bisa ngambil kembali. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang posisi yang buangan itu bukan bandar foreign ya, tapi bandar lokal. 3 hari ini penurunan ini ternyata bandar lokal jualan, wajarlah mereka juga ngambil sudah lama gitu kan. Sejak tanggal 21 Mei, Maret ya. Maret April, sekitar 2 bulanan teman-teman, wajarlah dia jualan teman-teman. Pernah jualan di sini? Di harga tingginya berarti sini harga tinggi teman-teman. Mungkin kalau dikebawahin lagi teman-teman bisa ngambil lagi di harga murahnya gitu ya. Tapi kalau yang mau average tunggu aja dulu, sabar aja dulu, yang baru masuk pun sabar aja dulu. Tapi ingat teman-teman ya, karena sekarang dia si BRIS itu dijual di harga tengah ke atas. Artinya teman-teman kalau beli di harga premium ya, premium artinya mahal lah teman-teman ya. Jadi dia cenderung emang dijual di harga premiumnya gitu teman-teman ya. Ini untuk BRIS ini PR ratio 17 ya. Kita cek di sini BRIS berapa sih PR ratio sekarang? Untuk harga sekarang PR ratio. Jadi teman-teman ya tunggu aja ke level 2450, mudah-mudahan ada pantulan di situ. Cara ngambilnya bagaimana? MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat itu aja teman-teman ya. Saya ingin mempermudah buat teman-teman itu ya. Kalau teman-teman dikembalikan kepada hukum dasar, tidak ada rasa FOMO, tidak ada rasa itu dipastikan cuan teman-teman. Apalagi kalau sudah dikembalikan ke hukum dasar, apa? Beli di bawah ya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak sabar untuk ngambil di bawah dan tidak disiplin untuk ngambil di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu teman-teman yang membuat kita itu seling nyangkut. Dan teman-teman tidak punya biasanya ya, tidak punya patokan. Contohnya ketika turun nih di emiten apapun. Nah, tapi teman-teman nggak tahu ini penurunnya berapa persen. Dia itu cenderungnya turun berapa persen, teman-teman ya. Setiap emiten itu beda-beda. Ada yang diturunin 20%, ada pantulan dikit, manfaatin itu. Ada 30%, 32%, sampai ke 58%, sampai terakhir itu 62%. Ada emiten yang turun sampai 62%, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman nanti setiap emiten itu hitung aja. Contohnya ini berapa persen ke sini turunnya nih. Ada pantulan, cuman kata-kata pengen pantulannya aja kan. Oh, dapat 20%-an. Nah, ketika 20% ada pantulan dikit, manfaatin. Udah keluar gitu kan, kalau teman-teman nyari pantulannya aja. Habis itu kan ketika downtrend ukur lagi berapa persen di sini ada pantulannya. Tuh kan 20%-an kan. Ini berarti per 20% teman-teman ya. Nah, mungkin nanti kalau di sini ukur juga teman-teman kalau mau pantulannya doang. Ini kan baru 14. Nah, mungkin daerah sini nih nanti ada pantulannya mungkin gitu. Karena berdasarkan historisnya ketika 20% ada pantulan dikit manfaatin tuh turun 20% istilahnya gitu kan. Nah, teman-teman ngambil sedikit udah take profit di sini. Turun 20%, nanti ketika ada kenaikan take profit. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen yang ngambil secara hanya turun ngandelin yang namanya pisau jatuh gitu kan, atau kan golok jatuh lah istilahnya gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat dulu berapa sih BRIS untuk 16, berarti masih ada 1 kali. Sedikit agak murah lah teman-teman ya. Sedikit agak murah. Nah teman-teman perhatikan ya. Jadi ini yang keluar itu bandar lokalnya, bukan bandar keluar tapi sedikit cuma 15,6 miliar aja. Tapi dibanding dengan bandar lokal keluarnya sudah luar biasa. Jadi tenang aja, ini si bandar foreign itu masih ada di atas, teman, masih ada di atas artinya masih posisi masih berada lah, masih berada. Masih ada lah teman-teman. Karena kalau teman perhatikan di sini BRIS ini ya. 16 ya. Jadi ngebuang baru sedikit doang nih. Dibanding dengan pengeluarannya lebih besar dibanding dengan pengeluarannya lebih besar pengambilannya. Kalau lokal kan sudah mulai dijual mungkin 1/4-nya teman-teman. Karena kebiasaan lokal itu ketika up langsung jual kan dikit sini, nanti
akumulasi lagi atau enggak memaaf harga lagi. Ya butuh duit juga teman-teman ya. Butuh duit juga, butuh nanti kalau istilahnya terus-terusan dikumpulin, nanti masuk ke profil, gitu. Kagak enak juga si anu katanya ketahuan. Jadi dia butuh yang namanya koreksi. Mungkin koreksi adalah biarin aja teman-teman ya. Biar teman-teman juga dapat kan gitu, bisa dapat di harga agak murah dikit. Tapi ingat saya mengingatkan bahwa beras ini ada dijual di harga premiumnya ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai ke level dia itu di harga tengah ya. 2.100-an lah gitu ya. Kalau enggak teman-teman ya tunggu sampai ke level 2030 akan lebih baik lagi gitu kan. Contohnya yang dipantulkan tunggu sampai MA sampai di bawah menuju ke atas kalau suka dengan beris teman-teman ya. Mungkin dia targetnya nanti akan ke MA 200 lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi posisi beris itu posisi pungutan Bandar Poren masih ada di dalam. Ingat ya, Bandar Poren masih ada di dalam tapi bandar lokal aja yang keluar. Di sini apalagi pertanggal 4 si BK sama si AG sudah masuk BK nih. Ya walaupun BB keluar tapi BK nampung. Di mana ada pengeluaran di saudara tambungan berarti mau teman-teman. Makanya tadi ada kenaikan sementara yaitu pantulannya manfaatin itu aja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau santai ya santai aja Bandar Pori masih ada di dalam. Yang di atas pun santai aja nanti kalau mau average ya tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena masih ada potensi penurunan 2.400 sampai bahkan bisa menjemput ke area tanggal 8 tanggal 9. Goto sudah mulai ngejemput teman-teman di tanggal 8 tanggal 9. Apakah ini putar baliknya? Saya mah cenderung kalau dia kembali ke sini bagus. Kenapa PR-nya istilahnya kejemput teman PR-nya ya. Tinggal targetnya aja nih belum kejemput nih. Dikit lagi padahal ya. Gimana lagi tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk beli seperti itu ya. Lanjut ada WIM teman-teman. WIM. Ini harga wajah 2.700 sama angka 2.552 teman-teman untuk beli situ ya. WIM mulai posisi dia downtrend teman-teman biarin aja dulu ya. Downtrend ini tanda penurunan sudah dilewatin. Ini kemarin saya bikin bila mana ngambil ya teman-teman, bila mana ngambil. Ngambil planning, teman. Planningnya seperti itu ya ketika ngebahas di sini ya. Tapi kalau pengen yang tahu yang seperti tadi tuh tinggal teman-teman cek tanggal 25.05.25 di sini nih. Sembari harga wajarnya, sembari saya juga bikin planning ketika ada jatuh teman-teman ya. Nah ini si WIM ini mudah-mudahan ditahan di EMA 200-nya ya, tidak terjadi penurunan lagi ya. Kalau dia cenderung dibablasin ada area 765 teman-teman. Nah, berdasarkan harga wajar ini di angka 950 sama 1.300. Saya target ke angka 975 sama ke angka 1.100. Jadi masih sangat wajar teman-teman ya. Hati-hati ya ini sudah mulai di bawah EMA 20-nya. Nah, mudah-mudahan ditahan di EMA 200-nya karena sudah mulai 2 hari ini ditahan. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini nih. Ya, per hari kemarin ya tanggal 2 Juni di 840 dan dia sudah ngasih tanda kenaikan pun di harga 905 ya. Posisi si Bandar Poren ngambil, perhatikan 2 hari ini ngambil. Posisi Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal banyak teman-teman dari tanggal 10 Juni aja sudah mulai ngambil. Juni ngambil terus ya. Ada pembuangan di sini bulan Mei ya tanggal 16, 19 sama tanggal 20. Selepas itu dia ngambil lagi. Ada pembuangan lagi di tanggal 28 Mei teman-teman. Mudah-mudahan sih saya dibagi di MA 200-nya ya. Kemarin itu pembuangan yang sedikit aja berarti Poren. Yang banyak ngeluarin itu ada bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ngambil, keluarin, ngambil sedikit, keluar, ngambil lagi sedikit, keluar. Tapi per hari kemarin dia sudah mulai ngambil. Jadi si bandar lokal sudah mulai ngambil. Nah ini sudah ada mulai dividen teman-teman ya. Ini 64 perak teman-teman. Kalau terjadi di angka 815 ya. Ini berapa tadi? 64 ya, 64. 64 dibagi dengan harga penutupan nanti harga penutupan nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Kan di angka 815 ya. Nah, tinggal teman-teman penutupannya berapa sebelumnya. Nah, giniin aja. Nanti ada dividen trap-nya teman-teman. Hati-hati ya 7%. 7% dividen trap-nya teman-teman ya. Tuh 7,8%. Nah, teman-teman ukur aja hati-hati untuk dividen trap-nya. Kita pakai yang mana ya? Jadi bukan yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Kita ukur ya ada sekitar 7%-an di mana? Sedikit ya. Nah, di area sini teman-teman nih. Dividen trap-nya mungkin di area sini lah teman-teman enggak. Ya kan, ada area 7%-an ya. Mungkin hati-hati dividen trap-nya aja ya teman-teman ya. Saya catat aja di sini ya, deep trap. Deep deep trap 7%-an ya, 7,8% ya.
Oke teman-teman 7,8 kan? 7,8 ya. Nah mungkin akan terjadi dividend trap di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih terjadi gitu. Karena biasanya kalau emiten itu yang ada dividen ini suka dividen terwajar lah teman-teman. Tapi ingat saya mengingatkan ini emiten masih diakumulasi sama Poren. Terus posisi barang lokal kemarin yang sudah ngambil. Nah kita cek untuk WIM ini posisi di mana? Posisi di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Posisi masih agak murah dikit teman-teman, dia tidak pernah menyentuh harga murah di angka 463 lagi, cenderung di atasnya dikit. Posisi lagi murah teman-teman ya. Ini belum pernah menyentuh harga overnya, artinya kecenderungan bersidak posisi bisa. Cuma ada siklus teman-teman, ingat siklusnya teman-teman, baru satu kali kan ini. Nah ini standarnya di angka 1000-an lah teman-teman ya. Mungkin 1000 masih bisa kejemput teman-teman di situ ya. Teman-teman bisa targetnya di angka 1000 aja sudah bagus teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, sebentar teman-teman ya, untuk si WIM ini ya, mungkin teman-teman yang mau mengharapkan dividen ya lumayan sekitar 7%-an lah teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat gennya, kalau mau ngambil, teman-teman mau ngambil ya tunggu dulu ya. Seperti biasa teman-teman saya mengabarkan kepada hukum dasar gitu bahwa ngambil itu di MA10 aja di bawah menuju ke atas. Posisi sekarang lagi agak murah kok teman-teman. Standarnya di angka 1000 teman-teman ya, kalau di angka 1000 masih bisa kejangkau lah teman-teman ya. Kenapa? Karena standarnya seperti itu teman-teman. Nah, dia tidak mau lepas daripada harga murahnya. Sini 7. Kita cek untuk WIM berapa sih untuk PE rasionya. WIM. Di angka 6 berarti masih ada satu kali EPS lagi teman-teman. Lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk WIM segitu ya. Hati-hati dividen trapnya. Lanjut ada DOH teman-teman. DOH era media sejahtera. Ini terlepas daripada berita apapun teman-teman. Saya hanya melihat dari lukisan market maker aja ya. Oke, posisi lumayan downtrend lagi teman-teman ya. Kemarin sudah mulai ngasih tanda kenaikan nih sini, tanda kenaikan nih ya. Sudah mulai teman-teman. Kalau mau ngambil teman-teman tunggu ya sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas seperti biasa. Nah, ini masih posisi konfirmasi teman-teman ya. Masih posisi konfirmasi. Masih ada tanda penurunan di 102-nya nih. 102 ada tanda penurunan, ada gap kecil pada teman-teman, tapi itu sangat berpengaruh buat saya teman. Kalau buat teman-teman mungkin enggak, kalau buat saya berpengaruh. Oke teman-teman, si MA10 masih menuju ke bawah ya, walaupun ada tanda kenaikan, tapi MA10 sudah masih menuju ke bawah, MA20 pun masih di atas MA10, artinya masih posisi bisa downtrend. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah mulai keluar kembali ya, kemarin sudah ngambil dikit, cuma kenaikan cuma sedikit doang gitu. Ternyata bandar lokal sama poin cenderung keluar. Poin CC, AKB, KJP keluar, dan domestiknya ada si EXA, CEU teman-teman, yang habis YB teman-teman ya. Nah biasanya doh itu punya ciri khas tukar-tukaran teman-teman ya. Ini si YB kalau ketemu YB ya teman-teman nih. YB ketemu YB, CP ketemu CP teman-teman ya. Ini cuma si X ini nggak ketahuan. Nah biasanya suka tukar-tukaran teman-teman ya. Emang ciri khas si apa namanya si doh itu begitu. Dari harga 50 pun begitu teman-teman ya. Lihat ya, kok tengah 4 tengah 3 aja bro. Nah, YB ketemu YB, XA ya. XA kan tadi tanggal 4-nya kan keluar, kemarin masuk di sini kan. YB masih standby gitu kan untuk menjagain, CSA juga sama. Jadi kemarin tadi itu kan tanggal 4 ya, tanggal 4 itu CSA masih ada posisi nih. Tanggal 4 itu CSA kan keluar teman-teman ya, CSA keluar nih ya. YB tetap ya dalam koridornya dia menjagain. Nah, ini tanggal 3-nya CSA masuk. Ya, jadi sebelumnya CSA masuk, keluar teman YB tetap yang menjagain teman-teman. Ini bandarnya ada teman-teman di sini. Ini bandarnya ada teman-teman ya. Untuk doh posisi di mana doh? Doh. Posisi dia dari tengah ke bawah, artinya posisi murah teman-teman ya, cuma lagi posisi downtrend. Nah teman-teman nanti targetnya ke sini aja 144 sudah cukup lah teman-teman ya. Ini juga milik bandar nih. Apakah bisa ke atas? Kalau milik bandar masih bisa ke atas. Cuman ya teman-teman juga harus lihat kondisi MA-nya dulu ya. Ini posisinya step 1, step 2, nih step 3. Ini dia jatuh dengan harga murah langsung dipantulin. Jadi teman-teman nanti tunggu aja. Ini sudah mulai bagus teman-teman. Tinggal ada dorongan sekali lagi. Biarkan si MA10-nya kelihatan teman-teman ya. MA10-nya kelihatan. Dia menuju kemananya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ini si bandar lokal sama Poren cenderung jualan. Tetapi lagi dijagain sama si YB teman-teman. Sama si XA-nya dijagain ya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi si bandar lokal sama si Poren lagi jualan dulu nih. Santai aja dulu ya. Kemarin sudah ngambil langsung jualan lagi.
Mudah-mudahan sih bisa ada dorongan biar dia bisa melewati MA 10-nya, minimal MA 10-nya. Lihat arahnya, kalau arah ke atas ya dipastikan dia akan up ya. Manfaatin aja teman-teman ya. Posisi sekarang pun tidak terlalu mahal ya, masih cenderung di bawah harga tengah. Dan ini milik bandar teman-teman ya, milik bandar. Oke teman-teman, santai aja dulu, upayakan nanti MA 10 juga akan menuju ke atas ya. Kalau mau ngambil, kalau mau average pun sama teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten berikutnya, ada Nano ya, Nano nih, Nano. Ada Nano. Nano, 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 Nano. Kita cek Nano ini untuk posisi murah banget teman-teman, targetnya di angka jangan tinggi-tinggi lah, ke harga murah juga bagus, ataupun ke angka 41 juga bagus. Ini emiten 111 di angka sampai ke angka 177 ya. Masih di angka 100-an, berarti masih posisi apa? Iya, Nano, Nano. Lagi bagus teman-teman nih. Lagi bagus, MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, posisi mau uptrend. Bandar lokal juga akumulasi, Smart Money sudah mulai akumulasi lagi, bandar foreign juga bagus, belum jualan. Ini yang ngambil signifikan adalah si bandar lokal. Tetap harus hati-hati karena ada area penurunan di level sini. Ini posisi lagi bagus teman-teman ya. Bandar lokal akumulasi memanipulasi harga. SMA pun sudah mulai masuk ya. MA 10 sudah mulai di bawah candle. Secara teori harusnya up ya. Target terdekatnya di angka 35 nih, kalau nggak mau di sini aja teman-teman. Ini ada tanda kenaikan di mana? Nah, sini nih. Ini pas banget di tanda kenaikan di sini nih ya. Sudah terlewati dong. Nah, berarti tinggal ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 34 ya teman-teman untuk si Nano ini, karena posisinya sudah mulai bagus. Posisi emas sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas. Si bandar lokal pun demikian teman-teman ya. Nah, secara teori harusnya bisa di up teman-teman ya. Bandar foreign pun belum jualan. Karena posisinya murah banget teman-teman, karena jatuh dari harga murahnya gitu kan, berada di posisi harga murahnya. Ini paparan akselerasi, artinya naiknya tidak banyak-banyak, cuma 10% aja teman-teman ya. Tapi kalau 10% kali 10, 100%. Perhatikan PR ratio-nya 114 milik bandar. Ya, 50 ke atas milik bandar. Jadi ini bandar yang nguasain, dipastikan kalau bandar ya bisalah teman-teman ya, bisa ke harga minimal, ke harga murahnya. Atau teman-teman di atas sedikit 341 lumayan teman-teman situ ya. Ini baru bikin satu siklusnya sampai ke angka 41 aja, makanya ini targetnya ke 41 dulu, pas 1, 42, 43 lah teman-teman ya. Saya menarikkan ke angka berapa nih? 35 ya, sampai 53 aja dulu ya. Ke atasnya ada nggak 5 setelah 5. Ini harga tengah, ini harga 49 nih, harga murah teman-teman. Nah, ke 563 ya paling tinggi itu. Sini yang terlihat jelas di sini ada di angka 46 teman-teman di sini nih. Nah, target utama, karena target utama kalau dia lepas daripada sini bisa ke atas teman-teman ya. Target ke sini aja nih teman-teman, jangan tinggi-tinggi dulu ya nanti ya. 06 25. Pakai tanggal sekarang teman, kalau nggak pakai tanggal kadang-kadang lupa saya ngebahasnya ya. Oke teman-teman ya, secara akumulasi bagus, bandar lokal dan porennya masih ada di bandar poren masih ada di dalam. Cuman yang paling bagus itu bandar lokalnya akumulasi, Smart Money semua ada, secara TA pun masih menuju ke atas. Yang mudah bisa ditaikin deh minimal ya ke angka 31 ataupun ke angka 34-nya teman-teman ya. Oke, untuk Nano seperti itu ya. Ada Sola, aduh Sola lagi bagus teman lagi. Sola lagi bagus lagi teman-teman ya. Lagi up, cuma tinggal lihat isiannya doang nih Sola nih. Sola itu punya target utama teman-teman. Punya target utama. Ini emiten yang dilongsorkan. Nah, ini harus sudah bagus teman-teman. Target saya cuma di sini doang nih. Di angka 193 ini target utama di sini, 270. Itu target utamanya. Bandar Poren akumulasi sudah berapa hari teman-teman nih? 28 Mei. Lagi bagus teman-teman. Lagi bagus ya, tapi tetap harus hati-hati ya. Apakah ada area penurunan? Nah, sini aman. Nah, kalau dia jatuh lagi ke level 117 masih aman. Turun ke 110 masih aman karena masih ditahan MA 20-nya. Kalau sudah jebol teman-teman ke area 104, hati-hati. Dia bisa jebol ke angka 92 lagi. Tapi secara akumulasi ataupun secara pengambilan, bandar poren luar biasa. Terakhir ngambil 2,7 miliar teman-teman ya. Si poren ini 27 miliar. Kita cek siapa yang ngambil tanggal 4. Tanggal 4 poren si AK teman-teman 2,2 miliar. CC sudah mulai masuk juga teman-teman. Artinya bagus lagi diakumulasi. Nah, mudah-mudahan sampai ke tanda kenaikannya di angka 194 teman-teman ya. Ini target sini. Ini dia punya target utama teman-teman ya, di angka 200-an ya, 217 ya.
Oke teman-teman, seperti itu aja ya teman-teman untuk Sola ya posisinya kalau lagi bagus ya udah ngapain di itu lagi teman-teman ya, karena pengambilan juga lagi bagus teman-teman. Jadi ini Banner lokal belum jualan signifikan, Banner Foreign apalagi belum jualan signifikan. Mudah-mudahan bisa jualan di harga atas ya, mudah. Ya harus bikin naik sideways sebentar ataupun dia koreksi teman-teman untuk mencegah terjadi UMA ataupun terjadi dividend trap, jangan seperti Jati gitu memaksakan diri tapi akhirnya target tidak tercapai juga. Manfaatin aja teman-teman, manfaatin aja untuk kenaikannya teman-teman ya. Untuk si Sola ini posisi uptrend ya. KAEP nih, KAEP. Kita lihat KAEP beberapa hari ini sudah mulai masuk KAEP katanya ya. Kalau KAEP teman-teman ya, kita cek di sini nih KAEP ya. Posisi bukan baru dibahasnya, baru dibahas lagi lah teman-teman ya. Mana sih KAEP? KAEP. Oh, tanda kenaikan sudah mulai di bawah semua teman-teman ya. KAEP. Nah, ini milik Bandar ya, PR rasionya 158, posisi di angka di murah. Ini posisi murah teman-teman. Ini milik Bandar ya, dia belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada kesempatan ke harga atas. Dan dia didowntrendkan sejak tahun 2020 ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Mungkin di sini aja di angka 1400 aja bagus, ataupun di angka 868 targetnya. Itu standarnya di situ teman-teman ya. Sekarang di harga murah, kemarin kan murah banget, sekarang di harga murah teman-teman ya. Kita lihat posisi LK-nya. Oke, ini harga wajarnya minus kuartal 3 nih teman. Waduh, kuartal 4-nya belum nih. Nah, kita catat deh ya. Kita catat untuk KF ini ya, untuk harga wajarnya nanti kita hitung ya. Siapa tahu dapat lagi bagus. Oke, masih minus teman-teman, masih rugi ya kuartal 4-nya. Hati-hati ya. Ini dia nih belum melaporkan keuangan, hati-hati ya. Ini kuartal 4-nya belum dilaporkan ya. Dan ini emiten yang bermasalah enggak teman-teman ya? Total equity 5,3. Hutangnya teman-teman nih, hati-hati ya. Ini hutangnya nih melebihi equity-nya, artinya 1 kali di atas. Ya, dia coba lihat darinya. Nih 1,3. Hati-hati ya, hutangnya gede ini. Secara LK hutangnya gede. Terus dia belum melaporkan keuangan ya. Ini kuartal 4-nya, hati-hati walaupun ini milik Bandar. Kadang-kadang Bandar juga nggak suka teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman. Tercapai, kita tercapai aja biar pernah menyatakan bahwa emiten pernah dibahas. Tercapai tanggal berapa kemarin? Tanggal 20 ya. 20 05 20 20 05 25 ya. Jadiin aja di sini teman-teman ya. Jika sudah tercapai 2 nih, kita ngambil satunya aja di atas ini. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 02 ya. 02 Juni. 02 06 025 ya. Nah, teman-teman ini si KF ini ya. Belum melakukan keuangan tapi sudah di-up ya. Kita deketin nih. Kita deketin aja. Ini teman-teman perhatikan ya. Dia sudah keluar dari udah ngeluarin si kepala kembar, hati-hati ya, kepala kembar itu suka ada penurunan. Perhatikan teman-teman area-area sini nih. Oh ya, dia turun ke area ini kan si ekor merah ya. 535 masih posisi aman, nggak sih, ada gap juga di sini ya. Kalau dia cenderung turun ke angka 5 berapa nih? Untuk saat ini ya 520 juga masih aman. Kalau juga jebol MA20 baru ke hati-hati aja teman-teman ya. Terus ini posisinya murah. Tanda penurunan ada di angka 6462 teman-teman ya. Nah, ini bagus nih, cuman anu mendekat jejak di sini doang nih ya, di angka 356. Sini aman 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 aman. Ya, aman 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 aman. Ada gap kecil di sini ya, nggak apa-apa lah biarin ya, kita kasih tanda aja. Mudah-mudahan untuk jadi pantulannya. Oke teman-teman, untuk KIP ini posisi kalau dia turun ke level 535 masih aman, posisi turun ke angka 570 masih aman, dan posisi ke angka 530 masih aman, ke angka 520 masih aman. Tetapi kalau sudah jebol 520 cenderung dia keluar daripada MA20, hati-hati ya. Bisa turun ke level 486. Sekarang target di angka 700, di angka 780 sama di angka 850. Ini emiten yang murah. Ya lagi murah, cuman ada cumannya. Utangnya gede, melebihi ekuitasnya. Dia belum melaporkan keuangannya. Terus dia rugi terus ya, bermasalah nih. Pendapatan dari 2,7 triliun ke angka 2,6 terakhir itu ya, artinya cenderung menurun juga teman-teman ya. Secara revenue menurun, net income meningkat, net income-nya meningkat kenapa?
meningkat hutang kerugiannya 156 ke angka 195, artinya cenderung kurang baik lah secara LK ya teman-teman ya. Pungutan. Nah, kita lihat pungutannya. Perhatikan teman-teman, kemarin Bandar Poren melakukan pungutan yang luar biasa di sini. Terjadilah penjualan di harga tingginya ya di sini. Dia ngambil lagi, dimainkan lagi dan dia jual lagi. Sekarang sudah ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan bisa di-up ya ke tanda kenaikan di angka 700 ya. Ini kemarin terjadi kalau kabar hati-hati aja ya. Mudah-mudahan bisa ke sini ya karena si Bandar Poren sudah ngambil, Bandar Lokal yang keluar. Cuman masih ada seperempatnya barangnya teman-teman. Dan Bandar Poren sudah mulai nggak, tapi dikit ya Bandar Poren ya. Di CC 1.000 doang, 1.000 doang teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, secara MA, secara TA posisi uptrend karena masih di bawah MA 10-nya masih di bawah candle sama MA 20-nya pas saatnya. Tapi secara LK teman-teman harus perhatikan juga ya karena ini emiten lagi rugi dan DER-nya tinggi. Posisi murah teman-teman, di posisi murahnya. Kemarin lepas daripada harga murah bangetnya sudah keluar. Nah, ini kalau sudah harga murah biasa suka ada pantulan teman-teman. Mungkin dia agak naik dikit, nanti turunin dikit dikit lagi, cenderung dia tidak melewati harga terendah kembali, mungkin ditahan di angka 458 ataupun di angka 484, nah bisa terjadi kenaikan lagi. Mudah-mudahan teman-teman ya. Ini karena posisinya ini rugi terus kan, oh berarti aman. Kalau rugi berarti sudah biasa teman-teman ya. Ini apalagi kalau dikasih untung teman-teman, wah bisa bagus teman-teman ya. Dimanfaatkan sama Poren untuk jualan teman-teman, biasa seperti itu ya. Oke, untuk KF seperti itu teman-teman ya, posisi uptrend. Terus posisi si Bandar Lokal emang lagi jualan tapi masih ada seperempat barang lagi. Nah, si Bandar Poren sudah mulai ngambil ya. Balik CC. CC kebiasaannya itu dia ngambil akumulasi dan markup harga. Kemarin sudah ngambil 5,5 ribu lot, dijual 4,5 ya di harga sedaunya nih. Dan dia menyelesaikan barang teman-teman ya. Jadi dia tidak ngambil bulat, ini sisa barang. Teman-teman bisa dijual agak tinggi. Soalnya nih terlihat jelas di sini ada si kepala kembar ya. Kepala kembar itu suka ada penurunan teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin si KM seperti itu ya. Tetap secara TA bagus, secara pungutan pun masih Bandar Lokal masih Bandar Poren masih mungut, tapi Bandar Lokal keluar cuma secara LK aja kurang baik. Dia belum pernah. Dia belum melaporkan kuartal 4-nya dan untuk hutangnya sudah lebih daripada equity-nya atau 1,3 kali teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja ya untuk sementara ini ya. Kita nanti bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain ya. Oh, satu lagi deh MBMA deh. MBMA ya, MBMA nih. Tanggung, tanggung, tanggung. Tanggung MBMA ya. MBMA, target sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman. Ini sudah tercapai dengan baik. Tercapai. Nah, berapa kemarin semuanya dilibas semuanya tanggal 4. 04 06 ya, 25. Oke, teman-teman ya, sudah dibahas dengan baik, ini tercapai dengan baik. Kita kecilin dulu hurufnya. Ini juga sudah tercapai dengan baik. Kalau ini hanya tercapai aja, teman-teman. Kita tulis tercapai aja. Nah, tanda kenaikan aja, teman-teman. Tercapai tanggal 04 semuanya. 04 06 25. Kita tanda di atas aja di sini nih. Nah, jadi semua pencapaiannya sudah mulai tercapai semua, teman-teman ya. Target ke target juga, tanda kenaikan juga. Nanti di sini ada target kembali teman-teman di level sini nih. Ini target kenaikan sini. Nah, ini targetnya teman-teman. Target 05, 06, 25. Ini bukan tanggal 5, teman-teman. Ditulisnya tanggal 5 ini, ingat ya. Jangan mentang-mentang ditulis sama tanggal segitu, teman-teman ya. Di sini ya teman-teman dikit. Nah, ini target agak tinggi dikit di sini, jangan 600-an. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ini harga wajar. Oh, harga wajar belum dihitung ya di sini. Coba cek MBMA deh. MBMA ini milik Bandar kan? MBMA ini milik Bandar kan? Harga wajar, harga Bandar di atas itu betul ya. Ini harga Bandar. Kita cek ini harga Bandar. Ini angkanya keluar dulu teman-teman ya. MBMA, MBMA lagi bagus, kalau lagi bagus bagus teman-teman ya sinyal teh. Tapi kalau lagi lumayan nggak baik ya beginilah teman-teman ya. Oh belum keluar teman kuartal satunya, biarin aja dulu lah. Ini apa belum keluar nih MBMA nih untuk target apa namanya LK-nya, apa disimpan apa ya biar buat ini kali ya.
Oke, MBMA nih target kenaikan gas ini sudah dihapus, kita hapus dulu target penurunan. Nah, target penurunan belum ya. Oke, teman-teman, nanti target selanjutnya ada di angka 492, pas banget di angka 200-nya ya, koreksi-koreksi dikit bagus teman. Kalau dia koreksi bagus ya. Masih dikit mungkin bisa ke level 404 gitu teman-teman ya. Nah, dia kalau sudah jatuh lagi ke angka 354 hati-hati ya, dia bisa turun ke bawah lagi gitu kan. Ini pas banget di MA 200. Bandar Loka dan poin cenderung akumulasi, teman-teman ya. Kalau arah hunter ya manfaatin aja teman-teman. Ingat arah hunter hukumnya apa? Kalau beli, teman-teman, kalau beli hukumnya itu begini teman arah hunter ya. Kalau teman-teman contohnya kayak beli sore jual pagi lah. Ketika sore itu teman-teman beli di arah dan harga arah ya. Ketika teman-teman pagi hari, untung tidak untung teman-teman harus jual. Nah arah hunter pun begitu teman-teman ya. Untung nggak untung lu jual karena posisi sudah di atas gitu kan. Beda dengan yang swing ya. Kalau swing kalau atas bagus lah. Dia turun dibawa ke bawah lagi lah, santai lah, orang saya punya harga di bawah. Sebab itu kalau yang swing enaknya begitu teman-teman. Apalagi yang investing dibawa ke bawah lagi ya tambah muatan lah teman-teman. Dibawa ke bawah lagi pasti tambah muatan lah teman-teman ya. Nah, MMA per hari kemarin itu 32,3 miliar teman-teman, ngambilnya gede banget kan. Polen ada si AK, si CC, si YP, si BU, BK. Bagus teman. Benar lokalnya ada si PD, CP, BB sudah masuk, teman. MG sudah masuk, KZ sudah masuk. Nah, ini posisi dia mantul dari harga murahnya teman-teman ya. Mungkin targetnya ke harga tengah aja 579 teman-teman ya. Cuma ini sayang banget dia tidak melakukan keuangan ya, kuartal satunya ini belum nih ya. Tapi biasanya kalau kuartal satunya bagus nih, biasanya Poren sudah ngambil nih ya. Ini sudah ngambil nih Bandar Poren ya, MBMA ini. Mudah-mudahan bagus ya laporan keuangan. Tapi ini tetap milik Bandar. Kenapa? Lihat P rasionya 175. Milik Bandar pasti dikuasai sama Bandar. Kecenderungan Bandar pengen harga lebih murah. Saya pikir sih ya ke harga tengah masih sanggup teman-teman sini nih, ke angka 586 masih sanggup. Karena kecenderungan Bandar itu pengen beli di harga murah dan jual di harga atas teman-teman ya. Oke, nanti mungkin sampai ke angka 665 aja teman-teman di sini. Atas sedikit ya. Ya sini arah sinilah. Nah, standarnya di sini teman-teman. Nah, bagus teman-teman. Jadi si Bandar Loka akumulasi, Bandar Poren akumulasi, mudah-mudahan ada kenaikan lagi. Walaupun dia ada koreksi, mudah-mudahan tidak lepas daripada harga tengahnya ya. Sini harga tengah sini. Mudah-mudahan tidak situ. Kalau situ lebih keren lagi. Pasti posisi uptrend ke targetnya bisa dong teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, MBMA ini milik Bandar. Dia terserah Bandar lah mau diapain juga. Tapi posisinya dari tengah ke bawah artinya masih murah ya. Masih tengah-tengah antara murah, tengah-tengah di antara Mahanati ke atas premiumnya. Nah, ini tengah-tengah di sini. Seperempatnya lah, seperempat murah teman-teman namanya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MBMA penguatannya bagus teman-teman, posisi uptrend. Targetnya tertingginya di angka 660 untuk saya sendiri gitu teman-teman, menargetkan teman-teman ke sini aja. Tapi kalau mau dilanjutin ke atas lihat MA-nya aja. Kalau MA semakin lebar, MA 10 masih berada di bawah candle, MA 20 bawah candle tapi lebar, terjadi perlebaran, ya manfaatin itu aja teman-teman ya. Ingat teman-teman, biris aja jatuh teman-teman. Itu sudah pungutan si Bandar Porennya luar biasa ya. Karena memang permainan lah, nama juga permainan seorang market maker lah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk di rumah dan ciao.